belajar tentang menganalisis pesan dan menyusun ulasan dari buku fiksi. Ya, jadi menganalisis pesan dan menyusun ulasan dari sebuah buku fiksi. Nah, sebelum di pembelajaran, tujuannya apa kita belajar ini? Tujuannya adalah supaya kalian sebagai peserta didik mampu menemukan pesan dari satu buku fiksi yang kalian baca, kemudian mampu menganalisis pesan tersebut. Nah, sekarang manfaatnya apa kalau kita sudah belajar, misalkan kamu habis membaca sebuah buku, sebuah novel, ya kan? Kira-kira adakah manfaat dari kegiatan itu? Ada atau tidak manfaatnya membaca sebuah novel, sebuah buku? Ada. Ya, apa manfaatnya? Silahkan, ada yang tahu manfaat dari kalian mempelajari menemukan sebuah pesan dari sebuah novel? Ya, Clarissa? Ya. Ya. Tadi Clarissa mengatakan bahwa dari kita membaca sebuah novel, membaca sebuah cerita fiksi, itu kan sebuah cerita. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang ada di dalam situ sehingga kadang itu peristiwa itu ada kita alami dalam kehidupan nyata, sehingga kita dapat mengambil hikmah. Oh, ternyata misalkan tokoh ini, dia itu sabar. Ternyata orang yang sabar itu nanti buat dari perbuatannya seperti ini. Berarti kan kita bisa mengambil pesan-pesan atau amanat dari sebuah novel gitu. Nah, sekarang kaitannya apa dengan pembelajaran kita sebelumnya tadi? Kalau kemarin kita lihat ini berbeda jenis, sama-sama fiksi, tetapi ini ke novel, ya. Nah, pembelajaran kita hari ini bagaimana? Kalian nanti akan kita berkelompok, kemudian kalian dalam kerja kelompok, berarti kalau yang namanya kerja kelompok berarti ada rasa tanggung jawab, rasa bersama, kedisiplinan kalian itu nanti masuk di dalam penilaian selain produk yang dihasilkan dalam kelompok, ya. Jadi nanti setelah kalian bekerja sama, kalian akan mempresentasikan maju ke depan, mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kalian, karena tentunya ada lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Jelas ya untuk pembelajaran kita hari ini nanti akan seperti apa? Yes. Mari kita mulai. Tentunya semangat ya. Kita lihat di sini saya mengambil contoh buku fiksi, ada Laskar Pelangi, ada Satu Mimpi, ada 5 cm. Jadi buku-buku ini adalah buku-buku tentang yang mengajarkan kita tentang kehidupan, motivasi untuk hidup. Soalnya dengan kalian motivasi kalian untuk lulus dengan hasil yang memuaskan, karena di sini ada nilai pendidikannya. Yuk kita mulai dari sini. Silahkan saksikan dulu apa yang tersaji di depan, kalian bisa mengikutinya, ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa.
selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Ya. Jadi kira-kira pernah ada yang melihat film ini atau membaca novelnya? Pernah. Pernah bagus? Iya. Ceritanya tentang apa ya? Laskar Pelangi itu tentang perjuangan anak-anak ya, untuk menuntut ilmu, ya kan? Untuk mencari ilmu dengan pokoknya, ya itu filmnya. Nah, sekarang sebagai contoh, ini nanti kalian akan menemukan pesan-pesan dari Laskar Pelangi, tetapi ini hanya untuk media saja, contoh saja. Kemarin saya sudah menugaskan kepada kalian untuk membaca novel lanjutan dari Laskar Pelangi, yaitu novel tentang sang pemimpin, ya kan? Di pertemuan sebelumnya saya sudah meminta kalian untuk membaca novel berikutnya tentang sang pemimpin. Ya, sebelumnya silakan berkelompok, jumlah siswanya 29, tetapi tidak masuk satu. Ya, tidak masuk satu, berarti silakan berkelompok. Satu kelas terbagi menjadi 5 kelompok. Silakan. Ya, nanti kalian akan melakukan kegiatan seperti ini. Jadi, bagian kalian analisis novel Laskar Pelangi ini sebagai contoh, karena tugas kalian kemarin adalah membaca novel Sang Pemimpi, berarti kalian nanti juga akan melakukan kegiatan seperti ini di lembar kerjanya. Jelas ya? Ya, dari novel Laskar Pelangi yang pertama, novel Laskar Pelangi yang pertama, kegiatan yang harus kita lakukan tentunya kita tidak akan mungkin bisa menemukan sebuah pesan jika kita tidak membaca sebuah novel dengan baik, ya kan? Tentunya harus membaca dulu novelnya, kita pahami isinya, baru kita bisa menemukan kutipan pesan dalam novel itu. Dari sekian banyak novel itu tadi, seperti yang kalian sampaikan, pasti ada pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Nah, pesan itu bisa disampaikan secara langsung dengan kalimat-kalimat, bisa juga secara tidak langsung. Nah, kita menemukan kutipan pesan dalam novel. Misalkan dari Laskar Pelangi itu tadi, di situ ada kalimat, dalam laut dapat kukira, dalamnya dusta siapa sangka. Nah, dengan kalimat dan panggilan sederhana yang disampaikan oleh
Dari sini yang pertama kutipannya. Kemudian pesannya apa kita tuliskan dari kalimat itu? Dari kalimat dalam laut dapat kukira, dalamnya dusta siapa sangka. Nah, apa pesan yang dapat kita ambil? Kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Manusia tidak akan bisa menangkap atau menduga dari niat seseorang. Itu pesannya. Pesan kedua apa? Tahukah ini, lihat kutipannya, tambahlah hati kalian, keluarkan seluruh kemampuan, lega rumus memberi semangat kepada kami para pamalia. Ini kutipan dialog di dalam Laskar Pelangi. Kemudian ininya apa? Kita harus tabah dan bersemangat mengeluarkan seluruh kemampuan yang kita miliki. Kemudian ada pesan ketiga, asal jangan kau hilangkan kapur-kapur itu. Perlu kau tahu, kapur itu dibeli dari sumbangan umat. Artinya apa? Jangan menghilangkan barang milik orang lain, atau kita diajarkan untuk tidak menerapkan KKN dimanapun. Dalam hal kecil, kapur itu kan hal kecil, tetapi dari hal kecil itu kita bisa belajar. Kalau misalkan dari sekolah sudah sering melakukan salah satunya dengan kegiatan KKN kecil tadi, dengan mengambil kapur untuk kepentingan pribadi dirinya, berarti kita sudah belajar. Nah, ini pesan-pesan yang dapat diambil dari novel Laskar Pelangi. Ya, itu. Ini nanti kalian karena sudah berkelompok ada lembar kerja yang harus kalian selesaikan dari novel Sampul Mimpi yang kemarin sudah kalian baca. Ya, sebelumnya untuk ngecek apakah kalian tadi sudah membaca atau belum. Kemarin ada Sampul Mimpi, ada 5 cm yang saya tugaskan. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Kemarin sudah baca atau belum? Dia tuh sudah? Iya, silakan yang 5 cm sinopsisnya bagaimana? Hari ini menceritakan tentang persahabatan anak-anak yang sudah tahu. Mereka yang saling menyukai dan mengikuti memberi persahabatan mereka. Mereka mulai memutuskan untuk hidup selama 3 bulan. Dan 3 bulan itu berlalu, akhirnya mereka ketemu. Kemudian pertemuan itu mereka menjadi Pulau Jawa. Dan mereka mulai sadar kalau persahabatan itu selalu Tidak ada titik jenuh dari sebuah persahabatan. Seperti itukah? Betulkah yang disampaikan ke dia tuh? Kalian yang membaca, betul? Iya. Sekarang dari Sampul Mimpi, silakan siapa? Iya, Aprilia. Novel ini menceritakan tentang 3 orang laki, yaitu Ikal, Alay, dan Jimron, di mana Ikal adalah salah satu anggota dari Laskar Pelangi, dan Alay adalah seorang anak yatim piatu, di mana ia ikut dengan Alay, dan Jimron adalah seorang anak yatim piatu juga, di mana ia ikut bersama dengan seorang pendeta, di mana sang pendeta itu berjalan dan tidak memaksakan dengan keyakinan Jimron, dan pendeta itu mengatakan Jimron menjadi muslim yang bertakwa, di mana Ikal dan Alay merupakan murid sekolah yang pintar, di mana mereka berdua mendapatkan ranking 3 dan 5, sedangkan Jimron mendapatkan ranking 78 dari 108 di mana mereka bertiga ingin sekali melanjutkan belajar di Sorbonne Perancis. Setelah mereka lulus SMA, kemudian mereka bekerja, di mana Alay dan Imran bekerja di Jawa, yaitu di Bogor, sedangkan Imran itu melanjutkan bekerja sebagai peternak kuda di salah satu milik orang, di mana mereka bekerja pukul 2 sampai pukul 7 pagi. Setelah itu mereka melanjutkan ke universitas, di mana Ikal
beasiswa di Eropa. Ya, dua novel yang penuh makna tadi, ada yang 5 cm, ada novel Sang Pemimpin yang intinya tadi yang 5 cm tentang sebuah arti dari sebuah persahabatan. Sedangkan Sang Pemimpin adalah impian seorang anak desa yang kepengen bisa kuliah, bisa menempuh pendidikan, bisa menjelajah dunia, impiannya yaitu di Eropa, itu tadi. Nah, itu nanti tentunya ada banyak pesan dari novel-novel tersebut. Nah, pesan-pesan itu nanti bisa kalian tuangkan di dalam pembelajaran kelompok. Ingat tadi, karena kelompok berarti kerjasama kalian harus diperhatikan, ya. Ya, silakan membantu kerjanya. Durasi waktu yang harus kalian selesaikan. Jika ada kesulitan kalian bisa bertanya. Ada kelompok yang belum selesai? Sudah selesai semua? Iya. Kita mulai. Sekarang kita ke langkah selanjutnya, yaitu mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kalian. Ya, silakan nanti bisa masing-masing kelompok maju ke depan, kemudian teman yang lain memberikan tanggapan. Tanggapan itu berarti bisa sependapat, bisa juga tidak sependapat. Dengan tentunya nanti di situ kan sudah ada kutipan kalimatnya, berarti dibacakan kutipannya, kemudian pesan apa yang bisa kalian ambil. Ya, silakan kelompok mana yang akan menyampaikan terlebih dahulu, silakan. Di depan. Ya, silakan. Ya, kelompoknya Kak Alisa, silakan maju. Mau maju, silakan. Dari yang pertama, yang kelompok dan yang mandiri. Kita mulai dari yang novel 5 cm dan novel Sang Pemimpin. Ya, yang satu ini siapa? Ya, Sang Pemimpin, silakan. Yang lain nanti tolong diperhatikan, kalian bisa menyampaikan setuju atau tidak, atau mungkin setuju tapi kalau menurut saya kalimatnya seperti ini, itu bisa. Silakan. Siapa yang akan membacakan? Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kutipan novel Sang Pemimpin. Simron adalah seorang yang membuat kami takjub dengan 3 macam keheranan. Pertama, kami heran karena kalau mengaji, ia selalu diantar seorang pendeta. Sebetulnya beliau adalah seorang pastor karena beliau seorang Katolik, tapi kami memanggilnya pendeta Giovanni.
seperti Arai, ia menjadi anak asuh sang pendeta. Namun, pendeta berdarah Itali itu tak sedikit pun bermaksud versi keyakinan Cimbron. Beliau malah pernah telat jika mengatakan Cimbron mengaji belum masuk. Tafsiran kisah turutan novel. Tokoh Cimbron adalah sosok yang taat beragama meskipun di rumahnya terdapat banyak keyakinan yang berbeda. Namun ia bisa saling menghormati dan saling mencintai satu sama lain. Ya, tadi kita lihat dulu yang pertama, pesannya pertama tadi dari kelompoknya Marisa mengatakan bahwa di situ meskipun berbeda keyakinan antara Cimbron dan pendeta Giovanni, mereka saling menghormati, bahwa pendeta Giovanni juga mengantarkan Cimbron mengaji. Setuju kalian dengan itu? Apakah kalian sama seperti itu? Atau mungkin ada yang berbeda pendapat? Atau mungkin sama tapi penyampaiannya berbeda? Siapa yang mau berpendapat? Ada silakan? Saya akan menyanggah pendapat dari kelompoknya Clarissa. Itu pendeta mampu dia berbeda agama, dia tetap mengatakannya seperti yang Clarissa tadi. Namun di dalam diri Cimbron masih melekat kuat agama yang Berarti kita cukupkan sama ya, artinya ini dari keduanya itu tadi, kalau ini adalah menyoroti kepada tokoh seorang Cimbron, yang satu tentang seorang tokoh pendeta pesannya, tetapi sama bahwa kita tetap saling menghormati. Kemudian yang kedua, kebutuhan novel sama desa ini sudah hampir setahun diabaikan karena air yang lambat, tapi manusia dan para intelektual muda SMA negeri dan lain yang membuat otaknya setelah pinjam ke Jengkol. Mereka menggunakannya jika kemudian alam itu tak berjalan dengan kalian pesan berikan novel sakti. Musa bukan saja rasa kurang sadar akan kebencian yang dilakukan oleh para ilmuwan juga yang sudah mengetahui bahwa riset itu lambat, namun mereka adil dan tak mengerti. ya, yang kedua tadi untuk kelompok ini pesannya adalah kita harus menjaga kebersihan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Kutipan novel. Aku ingin menyelamatkan Cimbron walaupun ini setengah hati pada Arai. Aku dan Arai menopang Cimbron, jadi beruntung kami berada dalam pandemi yang membingungkan. Tafsiran pesan, rasa saling mengasihi meskipun saling membenci, dan baiknya mereka masih bisa mengendalikan rasa itu dan lebih memurnikan perbuatan mereka. ya, meskipun saling membenci, tetapi di dalam keadaan kita harus tetap saling tolong menolong. Ya, yang keempat, Aku membantu membawa buku-bukunya dan kami meninggalkan buku-buku dan dinding jelek beragam daun itu dengan membiarkan itu dan nilainya terbuka karena dipastikan tak ada siapa-siapa untuk mengambil apapun. Tafsiran besar seperti ya, sebagai makhluk sosial di situ ada aku membantu membawakan buku. Nah, sebagai makhluk sosial harus saling membantu. Kemudian di kalimat terakhir tadi ada jendela, kami membiarkan pintu dan jendela terbuka karena dipastikan tak ada siapa-siapa yang akan mengambil. Itu berarti tentang kejujuran. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, novel. Orang menyerahkan dalam sekarang kepada kami pada mati. Beliau berkata-kata, lalu aku tidak pernah mendengar rencana Allah dengan bahagia. Meninggalnya
tujuan untuk membangun sikap saling peduli dan saling peka akan Ya. Kita harus saling peduli, saling peka terhadap sesama. Iya, silakan demikian tadi. Dari kelompok ini silakan ditulis dulu. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Selamat siang. Ya. Satu lagi, yang tugas yang satunya yaitu tugas tentang tugas kelompok kalian itu tadi tentang 5 cm. Silakan. Ya, kelompoknya Riza, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami perkenalkan dulu, nama saya Riza Ismaili. Nama saya Malika Ikomanse. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai novel, yaitu novel 5 cm. Kutipan pertama, tapi kayaknya kalau disimpan begini, benerin gue kalau salah. Zaman sekarang banyak orang yang hidup tapi nggak benar-benar hidup, kata Gina sambil mengangkat dua tangannya dan jarinya beri tanda kutip pada kata hidup. Takdiran pesan kutipan novel tersebut yakni saling mengingatkan teman ketika dia melakukan suatu kesalahan, dan jika diperlukan kita memberikan sebuah saran yang bisa memberikannya motivasi hidup agar dia menjadi seorang yang berpikir bertanya. Ya, yang pertama, kemudian yang kedua. Tapi kan kata Soros, orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak tahu. Sambil berkata pelan. Tafsiran pesan kutipan novel 5 cm yaitu sejelas seorang yang berani mengaku bahwa dirinya sendiri belum sepenuhnya mampu atas sesuatu di depan orang lain. Ya. Yang ketiga. Kutipan novel. Kalau hati kita bersih dan selalu melakukan hal yang baik, kita akan bahagia. Arya Putra dan Jawabannya. Tafsiran pesan. Usahalah bersikap dan membiasakan diri ke hal yang baik agar kita bisa merasakan sesuatu yang istimewa. Kutipan novel. Udah hanya tahan dulu aja, kalau emang tidak jodoh, aku tidak akan kemana, terus aja usaha. Oke, kita menuju waktu Arya. Tafsiran besok lebih pasti dengan membiarkan omongan orang lain. Jika kamu yakin dengan perasaan sendiri dan percayalah, jodoh sudah ada yang mengatur. Kutipan novel. Minum aja sedikit dan bisa disaing dengan lain. Tafsiran pesan. Jangan lupa berbagi. Ya, jangan lupa berbagi. Ya, dari yang pertama tadi kita lihat dari yang pertama. Kalau yang lain juga dicek ya. Jawabannya tadi mengatakan bahwa tapi kayaknya kalau disimpulin begini benerin gue kalau salah. Zaman sekarang banyak orang yang hidup tapi nggak benar-benar hidup. Kata kita sambil mengangkat dua tangannya dan jarinya memberi tanda kutip pada kata hidup. Jadi mereka menyampaikan bahwa saling mengingatkan, memotivasi temannya jika ada kesalahan dan memberikan saran. Ya, sependapatkah kalian dengan apa yang disampaikan oleh kelompok yang di depan? Ya, atau tidak? Atau ada yang berbeda? Sependapat? Ya, itu kelompoknya. Kemudian kelompok sana? Ya. Kemudian berikutnya. Tapi kan kata Sokrates, orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak tahu. Jawaban berkata Toman. Tadi menyampaikan bahwa kita harus tahu diri bahwa mengaku bahwa kita adalah orang yang tidak tahu. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau hati kita bersih dan selalu melakukan hal yang baik, kita pasti akan bahagia. Itu cukup jelas ya. Kemudian yang keempat, udah anggota yang dulu aja, kalau emang jodoh nggak akan kemana, terus aja usaha. Oke, terus aja usaha. Oke.
kata genta menepuk bahu Arya. Kelompoknya Aprilia yang keempat tadi, kalau kalian bagaimana? Setujukah kalau tadi mengatakan bahwa judul itu tidak akan kemana? Pesanmu seperti itu kan? Tidak. Bagaimana? Tetaplah berusaha mengejar sesuatu yang diinginkan. Ya, kalau mereka tetaplah berusaha mengejar sesuatu yang diinginkan. Kemudian yang kelima, minum aja sedikit ya, sisain yang lain. Mereka mengajarkan untuk saling berbagi. Ada yang berbeda? Sama? Ya, jelas ya. Ya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok mereka. Berikan aplaus untuk kelompok Reza. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Itu tadi dari evaluasi kita hari ini. Nanti tolong tugasnya dikumpulkan tugasnya. Kemudian yuk kita simpulkan, kita lihat pembelajaran hari ini. Dilihat bahwa langkah menganalisis pesan dari buku fiksi dari yang kalian lakukan tadi maka dengan yang tertulis di sini. Yang pertama, membaca buku fiksi tadi. Sudah membaca? Kemudian menemukan kutipan kalimat yang mengandung pesan. Menemukan kutipan kalimat yang mengandung pesan. Tadi ada kalimatnya secara langsung. Kemudian dari kalimat-kalimat itu tadi kalian tafsirkan pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang berikutnya, menganalisis pesan yang terdapat dalam kutipan kalimat, karena tidak semuanya pesan itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Jadi harus dianalisis dulu. Kemudian menuliskannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar. Ini tentunya ejaan kalian, penulisan kalian harus diperhatikan. Nah, ini diperhatikan jenis-jenis pesan tadi. Seperti yang disampaikan tadi, pesan itu ada dua. Kalian tadi kan menemukan ada yang secara langsung tertulis, sisain dan yang lain tadi kalimatnya tadi. Atau tadi mengatakan, Sokrates mengatakan bahwa orang yang tahu adalah orang yang mengatakan betul dirinya bahwa tidak tahu. Itu tadi berarti kalau ada langsung di situ, berarti tersirat atau tersurat? Tersurat. Jadi kalau tertulis langsung di situ, pesan yang tertulis langsung dalam buku fiksi itu berarti pesan itu secara tersurat. Sedangkan kalau kita harus mencari tahu dulu, memaknai dulu pesan itu, tidak disampaikan secara langsung, namanya tersurat. Ya, selipin. Nah, itu tadi. Sekarang itu tadi pembelajaran hari ini, kalian bisa menuliskan pembelajaran ini, materi ini. Kemudian saya ingin mengevaluasi kalian, saya ingin bertanya kepada Rini. Ya, langkah apa saja tadi, Rin? Kalau kita mau menganalisis pesan, membaca, kemudian mencari kutipannya, kemudian menafsirkan, kemudian yang terakhir, ya, menulis dengan kalimat yang baik dan benar. Betul tidak apa yang disampaikan ini? Sekarang berikutnya, Agus, pesan tadi ada berapa, Gus? 5. Pesan 2. Pesan apa, Gus? Pesan itu disampaikan secara tersirat dan tersurat. Ya, kalau tersirat, Ismati, tersirat itu yang bagaimana? Pesannya tidak secara langsung ada di dalam teks. Ya. Kemudian kalau tersurat,
disampaikan secara tersirat maupun tersirat. Sekarang kita revisikan pembelajaran materi ini. Menurut kalian, bagaimana pembelajaran ini? Ya, apa kira-kira menyenangkannya? Kenapa? Ya, paham tentang materinya. Yaitu ke depan kita masih akan melakukan pembelajaran masih berkaitan dengan tadi berikutnya, tapi tadi keterampilan, yaitu kita akan menyusun ulasan. Jadi besok kita akan belajar menyusun ulasan dari sebuah buku fiksi. Kalau kita sekarang hari ini menemukan pesan, ke depan kita akan menyusun ulasan dari buku fiksi. Menyusun ulasan. Silakan kalian bisa belajar dulu di rumah, membaca bukunya. Kemudian kalian bisa mencari dari sumber lain, dari internet dan sebagainya. Ya, jadi ke depan nanti besok kita akan belajar menyusun ulasan, berarti memberikan penilaian terhadap sebuah buku fiksi. Itu pembelajaran kita ke depan. Jelas ya? Yes. Ya. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, ambil hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.